Saya Sari Kuswoyo, saya sekarang berada di Taman Benyamin Sueb. Siapa sih yang tidak kenal dengan Benyamin Sueb? Pasti semua orang Jakarta, bahkan orang luar Jakarta juga tahu. Banyak film-film beliau, juga lagu-lagu beliau yang menggelitik hati kita semua. Nah, hari ini ada dua tamu yang hadir di sini. Sebenarnya mereka bukan hadir sih, ditarik ya datang ke sini. Ada dipaksa. Ya lagi nyapu-nyapu di depan sih. Masuk. Ada Bang Saiful Amri, seorang budayawan, juga penulis buku, dan juga ada Joji, luar biasa. Nah, sengaja saya mengundang, ngomongnya saya apa gue lu nih secara kita orang Betawi ya? Aye dong. Oh aye. Ini ada pemirsa loh. Oh maaf Bang, aye lupa. Kan lebih cakep kalau ngomong aye. Iya lebih Bang, sopan bener gitu. Lebih sopan ya. Kalau gue lu mah lain nih. Jadi gini Bang, Aye ngundang ke sini atau mindahin Abang dari kantor sebelah ke sini. Pengen tahu banyak mengenai kisah seorang tokoh Betawi, Benyamin Sueb. Yang kita juga tahu bahwa ada tamannya, ada jalannya juga. Belum lagi film-filmnya, lagu-lagunya, Kompor Meleduk paling terkenal tuh ya. Jadi mungkin Abang bisa jelasin bukan cuma ke Aye aja nih Bang, sama pemirsa juga yang nonton. Siapa sih tokoh yang bernama Benyamin Sueb ini? Karena kan beliau bukan orang Betawi kalau nggak salah ya. Apa memang asli Betawi? Apa bukan? Iya. Gimana Bang? Ya, sekarang nih jawabnya. Iya, jangan besok. Udah lama Saya tidur dulu deh. Iya, kalau menurut saya Benyamin Sueb itu sulit sih diceritakan ya, karena memang prestasi yang sangat luar biasa, kemampuan yang sangat luar biasa, bahkan reggae yang belum ngetop dulu Benyamin Sueb itu udah bisa merege kan. Artinya lagunya udah sangat luar biasa lah, kemampuannya sangat luar biasa. Dari nyanyi, dari melawak, dari acting. Walaupun kita kenal bahwa Benyamin itu seorang komedian, tapi dia film-film dia yang misalkan Intan Baiduri itu dia dapat the best aktor itu. Betul. Luar biasa, dapat Piala Citra karena memang bagaimana kekuatan dia untuk bermain ya. Jadi kalau kita menjelaskan bahwa siapa Benyamin memang sulit menceritakan. Mungkin kalau anak-anak sekarang mungkin nggak kenal ya, tapi artinya anak-anak sekarang pun bisa mengenali dengan peninggalan-peninggalannya Benyamin Sueb. Salah satunya adalah Taman Benyamin Sueb ini kan memang adalah artinya tentang apa memorabilianya ya? Ada di sini diisi juga buat pemirsa kalau seandainya ingin mengetahui lebih banyak lagi tentang siapa itu Benyamin Sueb, datang aja ke yang namanya TBS Taman Benyamin Sueb di Jatinegara, Jakarta Timur. Itu persis di seberang stasiun Jatinegara. Yang dulunya gedung ini dikenal dengan gedung Mr. Cornelis. Ini gedung yang bersejarah, juga gedung artinya termasuk cagar budaya. Artinya pas banget kalau Museum Taman Benyamin Sueb tempatnya di sini karena gedungnya juga bersejarah. Benyaminnya juga artis seorang yang sangat legendaris ya. Tadi Mbak Sari menyinggung itu sebetulnya Benyamin orang Betawi apa bukan sih gitu ya. Ya memang kalau tidak salah bapak itu kan namanya Sueb itu sebetulnya dari Jawa, ibunya asli Betawi, tapi memang dia lahirnya itu tuh di Kemayoran di daerah itu. Jadi memang boleh dikatakan kan kalau udah 20 tahun ke atas kita tinggal di Jakarta ya udah orang Betawi. Dan memang gayanya segala macam pun orang Betawi. Jadi Benyamin betul-betul memang saya pikir dia orang Betawi walaupun ada keturunan Jawa. Tapi sekarang saya tanya, orang Betawi asli yang mana sih? Hampir rata-rata semuanya tidak ada yang asli Betawi. Iya. Ya, ada yang keturunan Cina, Iya. ada yang keturunan Arab, Iya. ada yang keturunan Eropa. Iya. Jadi memang tidak ada asli. Tapi artinya walaupun begitu tetap orang yang sudah lebih dari 20 tahun disebut orang Betawi. Tapi memang Betawi itu sendiri ada yang disebut, ada yang Betawi pinggiran, ada yang disebut Betawi kota gitu. Nah, Betawi pinggiran itu biasa dipengaruhi dengan bahasanya yang pakai
Lah kagak dah gitu. Pakai pengaruhnya itu bahasa Sunda. Tapi kalau Betawi kota itu pengaruhnya dari Melayu. Yang tadi Empok bilang, gua ngomongnya harus gua atau apa sih? Ya aye dong. Itu sopan banget. Jadi pakai aye. Ya, jadi saya pikir itu. Jadi artinya kalau kita menceritakan bagaimana Benyamin Sueb, kayaknya satu hari nggak selesai deh. Itu segudang apa prestasi yang luar biasa, didapetin sama Benyamin, pernah dapat apa piala citra segala macam, bahkan lagu-lagunya sampai sekarang. Mungkin nih nanti Bang Jiung lah yang bisa nyanyiin. Saya juga kadang-kadang suka nyanyiin lagu Benyamin, itu nonton bioskop. Malam minggu Aye pergi ke bioskop Nonton pacar. Sama nonton koboi. Nonton koboi, nonton pacar. Ini agak serius nih, memperdalam budaya Betawi belum serius. Jadi harus kudu latihan lagi ya. Sebenarnya, jadi seperti itu. Jadi lagu-lagu Benyamin itu sangat luar biasa sampai sekarang. Bahkan yang dari grupnya Jiung sendiri, yang notabene-nya anak kampus ya, dari dulu itu IKIP ya, sekarang yang namanya UNJ, itu bagaimana bisa mengembangkan lagu-lagu Benyamin. Nah, saya pikir dengan adanya seperti ini, kita sebagai orang Indonesia dan khususnya orang Betawi, jangan sampai ngelupain sejarah. Betul. Jangan sampai ngelupain sejarah, sehingga kita bisa memperdalam atau menambah sejarah itu menjadi sebuah hal-hal yang baru yang menjadi tambah survive gitu, Mbak Sari ya. Iya, nah, betul. ini harus kita jaga. Jangan sampai anak-anak sekarang nggak ngerti tentang budaya-budaya Betawi. Maaf nih Bang, potong dulu. Iya. Yang dipanggil Mbak. Apa dong? Aye orang Betawi. Oh iya, Mbok. Aye udah 50 tahun nih. Berarti Betawi. Aye orang pantes panggil Mbok ya. Brojolnya di Betawi, brojolnya. Brojol di Betawi. Iya. Sono daerah Jakarta Selatan. Iya. Daerah Kebayoran. Anak selatan. Anak Bayoran mah baru waktu itu ya kan. Iya. Jadi kembali lagi ke seorang Benyamin Sueb. Kebetulan Aye kenal secara pribadi. Waktu kecil Aye sering ketemu sama Om Ben karena ya secara bapak Aye kan juga penyanyi juga, ya kan. Kuswoyo ya, cilik dulu. Bapak Aye kan penyanyi juga. Jadi Om Ben sering berkunjung lah ke rumah Aye, Bang. Ada cerita yang amat sangat menarik pada saat itu. Om Ben dan Mpok Ida Royani baru mengeluarkan satu album. Mungkin Jiung tahu lagunya. Kalau misalnya depannya Aye mulai, Jiung bisa lanjutin nggak? Coba. Begini nih. Begitu tuh. Begini nih. Begitu tuh. Begini. Begitu. Begini. Begitu. Begini nih. Begitu tuh. Pakaian bini gak ada yang utuh. Itu di tahun 74, 75. 7 awal ya, 7 awal. Iya. Itu kan menjadi sebuah hits yang luar biasa, dan kalau nggak salah Mpok Ida itu salah satu dari sekian banyak penyanyi muda atau biduanita muda yang saat itu yang boleh dibilang diangkat oleh seorang Benyamin Sueb untuk menjadi penyanyi besar. Karena kita cukup tahu banyak sekali kan. Belum lagi kalau misalnya Om Ben berpasangan dengan siapa tuh yang dulu biasa main film yang selalu kalau misalnya di film bahkan kalau di atas panggung selalu jadi pasangannya Om Ben. Grace Simon. Tante Grace kalau nyanyi ya kan? Dia kan lagi ngelawak. Sama kalau main film Vivian. Vivi. Ya, Vivi Sumanti. Itu juga nyanyi dan juga main film bersama Bang sama Om Ben kan. Nah, balik lagi ke salah satu film yang Om Ben perankan, dan kayaknya Jiung juga berperan dengan peran yang sama ya. Film. Pernah ya. Benyamin anak Betawi bukan. Tarsan Kota. Waktu itu sama Sandra Dewi. Tapi ini yang bukan jadi monyet kan? Bukan. Ada satu dialog yang amat sangat menarik yang sampai hari ini terkenang-kenang
di mana saat itu ada Om Hamid Arif dan Om Ben bermain di adegan tersebut. Om Ben makannya luar biasa banyaknya gitu. Pada saat itu mungkin tidak terlalu kasar ya kedengarannya gitu. Tapi kalau sekarang kan bahasanya kedengarannya kasar sekali. Jadi saya ingat dialognya gini. Dasar anak setan, bisa habis harta gue. Karena ngelihat Om Ben makan nasi begitu banyak. Itu film Samson Betawi. Oh itu Samson Betawi. Tuh kan. Ayo salah lagi. Ayo kurang Betawi nih. Apa-apa. Ingat-ingat lagi aja, ingat-ingat. Ada yang sebetulnya yang menarik bahwa lagu-lagu Benyamin itu kan sebetulnya awalnya dari musik Gamang Kromong. Dulu Gamang Kromong itu tidak sepopuler setelah diadopsi sama Benyamin. Dulu kan Gamang Kromong itu lagu-lagu semacam kayak Jali-Jali, kayak Centemani segala macam. Nah, bagaimana upaya Benyamin Sueb itu untuk mengenalkan lagu-lagu musik-musik Gamang Kromong atau lagu-lagu Gamang Kromong kepada masyarakat menjadi populer. Ini yang sebetulnya yang sangat luar biasa. Dari Gamang Kromong yang artinya orang bilang kampungan atau lagu-lagu yang tidak dikenal, sehingga bagaimana Benyamin untuk mengenalkan kepada masyarakat dan sangat luar biasa, dan sampai sekarang lagu itu luar biasa banyak lah, Topol Medu, nonton bioskop, Bini Tua. Nah ini pantas kalau jadi Bini Tua ya. Oh jangan. Kalau saya bini muda yang tua. Enggak bercanda. Ayah nggak mau jadi bini muda bang. Nggak bisa berbagi. Nah masalah itu tadi lagu Gamang Kromong akhirnya naik. Itu juga ada sebabnya. Sebabnya Bung Karno. Oh. Pada zaman itu kan nggak boleh musik-musik luar masuk. Oh ya, musik-musik ngok ya. Akhirnya ya pinternya emang Bang Ben itu almarhum itu emang jenius. Saya sih bilangnya jenius. Dia multi talent lah. Pinternya ya dia bisa ini musik tradisional biar bisa masyarakat bisa nih maksudnya diterima di match lah sama musik-musik rock, blues. Kan basicnya blues. Betul. Kalau misalnya kita dengerin Kompor Meleduk. Nah, iya. Itu kan agak funk. Sangat funk. Sementara mungkin karena nyanyinya kayak orang sembarangan gitu ya. Tapi nggak semua orang bisa copy cara nyanyi beliau. Betul. Nggak semua, kecuali ya kan Ijul Jiung pasti bisa. Ya kan. Kembali lagi tadi karena Ijul tadi bilang bahwa seorang Benyamin Sueb itu amat sangat jenius melihat kesempatan pada saat Bung Karno mengatakan bahwa musik ngak-ngik-ngok itu tidak nasionalis. Iya, betul. Di balik cerita itu kan keluarga Kuswoyo masuk duri karena tidak nasionalis, dianggap tidak nasionalis menyanyikan lagu ngak-ngikok. Jadi seorang Benyamin Sueb itu mengambil momentum tersebut untuk memasukkan Gamang Kromong dengan kebudayaan Betawi untuk naik ke permukaan. Itu emang suatu langkah yang luar biasa itu. Nggak semua orang akan berpikiran demikian. Betul. Ya kan? Hanya 1-2 orang. Yang lain saya belum tahu tuh ada yang menaikkan lagu-lagu itu. Kalau misalnya dari Jawa sih udah biasa ya. Karena itu sering terdengar campur sari dan lain sebagainya. Tapi Gamang Kromong itu kan di Jakarta pionir Bang Ben lah udah. Yang Bang Ben. Karena memang lagu Gamang Kromong apalagi yang disebut dengan lagu-lagu dalam ya itu sangat sulit sekali untuk dipelajari. Dulu ada maestro kita namanya Bu Masna, sekarang kebetulan ada almarhum, itu lagu-lagu dalam itu yang sangat lengking-lengking. Bahkan dulu itu sudah diteliti oleh teman-teman IKIP atau UNJ, bahkan sudah dibikinin semacam kayak not balok segala macam, itu nggak ada yang nyampe untuk menyanyikan lagu itu. Dan Bu Masna sendiri itu kalau kita suruh nyanyi dia nggak bisa. Tapi dia kalau misalkan dengar musik grupnya memainkan musik baru keluar itu lagu-lagu baru jadi keluar. Jadi tanpa musiknya sendiri tidak sulit, bisa bernyanyi. Betul. Karena dia punya murid 5, cuma 1 orang. Dan 1 orang pun hanya cuma 5 lagu. Padahal ratusan lagu yang dikuasai oleh Bu Masna itu. Nah ini salah satu musik Gamang Kromong yang mungkin sulit dipelajari sehingga bagaimana Bang Benyamin itu artinya yang menaikkan, tadi kolaborasi, artinya bagaimana mengadopsi dengan kemodernan segala macam sehingga dikenal oleh masyarakat. Ini sangat luar biasa, betul. Itu di samping yang tadi Bung Karno itu kan alasannya, salah satu alasannya seperti itu.
Selain jenius berarti beliau juga inovatif. Ya? Inovatif, sangat inovatif. Luar biasa. Sangat inovatif. Luar Dia biasa. bergerak aja, jangankan ngomong, bergerak kaki begini-gini aja itu sangat luar biasa. Dan orang lihat Gak ada yang gila bisa, gitu. gak ada yang bisa ngikutin. Ya, balik lagi kecuali Ijul gitu kan. Napasnya aja udah lucu. Iya, Baru napas. iya. Tapi memang benar kalau misalnya kita ketemu dengan beliau gitu, belum ngomong aja udah ngetawa Udah kita. ketawa. Karena emang apa ya? Auranya keluar. Auranya itu luar biasa dan membawa orang untuk menjadi gembira. Betul. Sepertinya hatinya Om Ben tuh amat sangat luas, lebar, sehingga dia tuh memberikan kasih dengan kegembiraan, kelucuan, keriaan di balik kejeniusannya dia. Betul. Dan lagi yang sangat luar biasa lagi seorang Benyamin Sueb itu dia terbuka dan menerima kritikan. Ini yang membuat dia bisa jadi berkembang. Dia orangnya terbuka. Jadi artinya kan banyak orang yang udah merasa ngetop, udah merasa hebat Nggak mau segala dikritik, macam, ya. nggak mau dikritik, nggak mau dikasih Iya, iya, masukan betul, itu. betul, Nah, betul. tapi seorang Benyamin Sueb tidak seperti itu. Dia sangat terbuka dan mau menerima kritikan orang. Itu. Luar biasa, luar biasa. Berarti beliau selain jenius, inovatif, berarti emang pemikirannya out of the box dan legowo. Betul. Kalau orang Jawa bilang masih ada darah Jawa kan. Jadi, Iya, walaupun iya, iya. ayah orang Betawi ya kan, masih ada darah Jawa. Jadi beliau sangat legowo menerima kritikan untuk memajukan dirinya dan juga budaya yang dia usung ya. Betul. Oke, luar biasa, luar biasa. Oke, sekarang mungkin pindah dikit ke Iya. Bang Ijul nih. Pindah. Jangan kemana-mana. Yang ditarik-tarik masuk ke sini kan dia, bukan saya. Itu dah. Nah, yang punya rumah kan ini apa? Kita permisi ya. Iya. Sekarang gini, Ijul. Ya, Mau Ajul, nggak? Ajul. Ajul kok jadi Ijul, maafnya. Nggak apa-apa. Ya jangan gitu dong. Ada panjangannya Ajul itu. Ajul apa? Ada judul untuk lagu. Bukan main. Ajul, sarjana, ya kan? UNJ, notabene IKIP. Ya. Itu kan harusnya jadi guru biasanya kan. Kenapa jadi entertainer? Kenapa menjadi sosok yang boleh dibilang adalah mencerminkan seorang Benyamin Sueb? Karena yang Ajul bawa selalu, kalau boleh pinjem istilah yang sangat beken di media center, marwahnya, marwahnya Marwadah. seorang Benyamin Sueb. Kenapa Ajul bawa itu? Sebelum saya jawab, saya mau pantun dulu nih. Oh, silakan. Boleh. Si kum-kum makan ongol-ongol. Assalamualaikum, saya nongol. Jadi gini, masalah saya ngajar ya. Ya. Saya pernah ngajar. Oh. Di SMA Cipinang sini, SMA 37, 31 ya? Ya pokoknya dari 31 sampai 39 lah ya. 53 SMA. 53 apa 3? Oh, Cipinang sini deh. Oh yang deket sini? Ya, pernah saya ngajar. Nggak kuat. Ngajar apa? Ngajar seni rupa. Saya kan dari seni rupa juga. Iya. Terus? Nggak kuat. Kan harus nggak boleh gondrong. Pakaiannya harus benar. Saya pakaian ya begini kalau ngajar gitu. Nah, akhirnya masalah waktu juga. Waktu harus bangun pagi nih, ngajar pulang sore. Ini kapan berkaryanya? Pulang malam udah tidur istirahat. Nggak kuat dah. Yang akhirnya lari ke dunia entertain. Emang jiwanya jiwa entertain. Walaupun basic kita diajarin ya untuk mengajar, ya ilmu kita kasih lah. Kita bagi-bagi juga. Tapi untuk ngajar yang plak jadi PNS atau jadi pengajar, saya cukup adik saya aja. Adik saya udah jadi PNS. Jadi Ajul seorang seharusnya dalam tanda kutip mengantongi sarjana untuk mengajar seni rupa, tetapi lebih berkecimpung di dalam dunia seni rupa sebagai entertainer. Nah, nih, Ayah punya contekan nih. Numpang tanya nih, Iya. ngapain mandi di atas panggung? Itu Ngapain mandi di atas panggung? Itu bikin geger orang banyak. Ini belum selesai nih bikin geger, masih banyak lagi nih. Sekarang cerita dulu. Ceritanya Ngapain itu kisah mandi itu banyak banget. Jadi awalnya kita punya teman memang di kampus ya, nyiptain lagu judulnya Ayo Mandi.
Itu emang cerita lagu itu kisah nyata. Ada temen yang emang nggak pernah mandi, Bang. Maaf nih, nggak pernah mandi. Cuman kalau kampus pakai bedak doang, apa? Bedak yang MBK. Biar nggak bawa udah ketek. gitu ya. Iya, model gitu yang pakai bedak itu. Nggak pernah mandi pokoknya. Nah akhirnya dibikin tuh lagu. Nah, akhirnya Bang bawain lagu lagi. Jangan-jangan Bang Aju juga belum mandi kali ya? Mandi nggak tadi pagi? Mandi lah. Kirain. Alhamdulillah. Udah tuh kita bawain apa? Bawain lagu nyanyi. Nah kita kan selama Lagunya seperti apa itu belum mandi? Kalau Ada bisa di sedikit ya YouTube. berapa bait tuh, Mbak? Ayo coba. Nyok, ayo kita mandi. Oh, pola siapa sih nih? Aku aja. Tuh, ayo suruh mandi. Diingetin belum mandi itu pasti nih. Agar Itu nggak diangkat badan dulu. sehat. Job Nggak usah. itu. Salah ini. Job itu. Ini lagi, utang lagi. Agar badan sehat, segar sekali. Ya, gitu. Ada di YouTube juga ada lagi. Iya, iya. Jadi mandi. Nah, akhirnya beneran. mandi kan. Nah, kita kan dulu awal-awal ngeband kan masih Allahu Akbar. Itu job. Masih audisi. Suka kita audisi apa gitu. Nah, bawain lagu itu juara 1. Oh juara Bawain lagu satu, yang ayo mana? mandi. Iya mandi. Nah, itu pertama kali mandi itu di Monas. Tuh, iseng nih. Mandi beneran aja di panggung. Udah mandi. Nah, akhirnya keterusan. Pernah manggung 1 hari itu 4 kali. 4 kali mandi. Mandi semua. Saya bawa daleman dong nggak? Ganti-ganti dari pensil kan dulu kan raja pensil lah ya. Nah, ganti. Nah, pernah juga setrum. Pernah. Ya iyalah. Di PGC. Iya, PGC. Di Kesetrum. bawah PGC pernah kesetrum ya. Dia Iya, naik iya. tiang. Kan itu kan mandi basah. Mandi basah. Malah turun lagi. Makanya kalau sekarang Bang mandi lagi, udah tua. Udah nggak kuat sama air ya. Tergantung ininya. Tergantung ya, amplopnya ya. Sekarang Sekarang udah enggak ya. masih sih kadang kalau disuruh Tapi misalkan Mbak Sari sekarang suruh mandi, mau nggak mandi? Mbak Sari. Nah, Mbak Sari suruh mandi nih sekarang, mau nggak Saya mandi? sekarang ini. Heeh. Oh, ada airnya. Ada depan, ntar tinggal ngambil itu aja ember. Oke, itu mandi di atas panggung, ya kan? Terus yang guling-guling di jalanan sampai bikin jalanan macet di Tebet itu apa kabarnya tuh? Itu masih ingetnya tahun berapa itu? Tahun 2000 berapa itu? Itu kenapa bisa begitu? Ya itu apa ya? Itu kenapa? Biar pada Biar berhenti ngetop aja. ya, biar ngetop, biar ngetop. Biar Biar pada, viral. biar pada kumpul aja. Biar ada kumpul Pada bagaimana? ngumpul aja biar macet gitu, jalan biar macet. Oh jadi niatannya tuh nawaitu ini bikin macet. Ya, biar pada nonton gitu. Oh, ada apa sih ini? Ini orang gila. Itu lagu apa sampai guling-guling? Ayo mandi juga. Lagu mandi itu. Saya pernah mandi bawa ember ke jalan lagi di mana? Di Bulungan juga sama, di warung apresiasi itu kayak gitu. Banyak aja di daerah mana? Menteng juga pernah. Itu bikin macet. Jadi lagu Ayo Mandi itu bikin geger ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya mungkin sedunia ya, bukan dunia. Yang mandi di panggung kayak baru saya doang kayak gitu. Kayaknya belum ada yang mandi di panggung. Kalau apa ya aksi panggung makan kelinci ya kan, atau terbang pakai ini gantung-gantung udah sering ya. Itu pakai sling udah Terus sering. sempet bawain lagu itu juga nggak boleh manggung lagi pernah di kafe di daerah Jaksa, Jalan Jaksa. Mandi di boleh. kafe. Iya di kafe, jadi kita lagu nyanyi lagu mandi, udah dibasahin kita kafe semuanya, banjir. Besok kan nggak boleh manggung lagi. Kalau ada jiung main nggak boleh. 2 bulan kemudian manajernya yang nggak bolehin dipecat. Yang lagi rame-ramenya jiung, nggak ada ya. Yang nonton kagak ada lah. Ada pertanyaan yang menarik. Kok jadi pertanyaan yang menarik sih? Ada topik yang menarik tentang Dul anak modern, ya kan? Di situ kan kalau nggak salah si Dul jual tanah, Iya. ya kan ya? Terus habislah tanahnya. Itu bukan seperti apa ya? Mencerminkan keadaan kita sekarang, Bang. Iya. Karena kan kalau dulu kan
Ya, tanah masih banyak gitu. Orang Betawi, siapa sih yang nggak tahu kalau orang Betawi itu juragan tanah. Ya, di mana-mana tanahnya banyak. Pak Haji ini, Pak Haji itu, tanahnya di mana-mana. Tapi sekarang kan kesannya orang Betawi, padahal dulu aja udah ada orang Betawi pinggiran. Sekarang orang Betawi pinggiran tuh udah nggak di pinggir lagi. Udah nggak tahu udah kemana. Melinggir. Melipir, udah habis gitu. Sementara hilang. Dan memberikan kesan apa ya? Kalau dulu kan kalau kita misalnya anak daerah mau ngekos karena kuliah di Jakarta atau apa gitu kan semua pasti datangnya ke Pak Haji apa, karena punya kos-kosan di mana-mana, ada kontrakan di mana-mana. Sekarang nyari kos-kosan atau nyari kontrakan yang punyanya orang Betawi udah gak susah. Udah susah ya. Dan saya tahu abang bikin buku tentang kebalikan dari itu semua. Bahwa sekarang yang ada orang Betawi yang pada ngontrak. Coba abang ceritain deh. Kayaknya nggak perlu cerita kali ya. Beli aja nih buku ini. Beli. Ini ada di Gramedia. Ini penerbitnya Yayasan Obor. Harganya juga cuma murah, cuma 65.000. Gitu. Jadi nggak usah saya jawab kali ya? Jawab dikit ujung-ujungnya aja biar pada penasaran. Benar-benar. Jadi di buku ini saya ingin menjelaskan bahwa dulu orang Betawi dibilang tuan tanah ya. Betul. Tanahnya lebar di mana-mana ada, tapi sekarang jadi miris. Saya sedikit kasih sinopsisnya menceritakan bahwa orang Betawi dulu itu ingin mempertahankan tentang budayanya, tentang tanahnya. Tapi lama-kelamaan itu jadi nggak ada. Jadi saya menceritakan ada orang Betawi kaya, dia tadinya awalnya ingin mempertahankan tanah kelahirannya. Tapi orang-orang Betawi yang lainnya juga sementara udah dijual, udah habis. Jadi di sekelilingnya udah bukan orang Betawi lagi. Ya terpaksa nih orang kaya ini menjual tanahnya, lalu menjual tanahnya, uangnya dibagi-bagiin nih sama anak-anaknya. Kan begitu kalau orang Betawi, bagiin biar artinya udah kagak ada pada saat nanti orang tuanya meninggal udah kagak ada ributan lagi lah, nggak ada warisan lagi apa artinya nggak ada ribut tentang warisan gitu. Akhirnya tanahnya dijual, dibagi-bagiin. Padahal ada satu anak yang ingin tetap mempertahankan tentang budaya Betawi, tentang tanah kelahirannya segala macam untuk dipertahankan. Tapi mungkin juga karena ekonomi yang sangat mendesak untuk dijual, akhirnya dijual. Uangnya dibagi-bagiin, sementara orang tuanya juga beli rumah di pinggiran Jakarta. Melipir juga. Melimpir. Setahun 2 tahun nggak betah. Biasa tinggal di tanah kelahirannya nggak betah. Akhirnya tanah yang dibeli itu di pinggiran Jakarta dijual. Dia pengen pindah lagi di tanah kelahiran. Begitu dijual, mau beli lagi di tanah kelahiran, kagak kebeli. Harganya udah selangit. Terus akhirnya ngontrak di tanah sendiri. Bekas tanahnya ngontrak gitu. Nah ini artinya sangat ironis ya, menurut saya sangat ironis. Saya sendiri memang orang Betawi asli. Dulu kakek nenek saya lahir di Tenabang. Kakek nenek saya Tenabang. Akhirnya sekarang saya juga tinggal di pinggiran Jakarta, Bekasi. Nah itu hampir rata-rata orang Betawi rata-rata seperti itu. Tidak bisa mempertahankan lagi tanah kelahirannya. Ini hampir rata-rata. Ironis. Nah, ini di dalam buku saya, di novel saya menceritakan seperti itu. Tapi insya Allah ini baru jilid pertama. Jilid keduanya saya akan buat bahwa orang Betawi itu yang dulunya sangat egaliter, yang dulunya sangat inferior. Tapi sekarang itu bahwa Betawi itu sudah bisa menunjukkan jati dirinya. Sehingga dia anak yang boleh dikatakan salah satu anak yang si orang tua ngejual tanah itu, dia sekolah sampai tinggi. Sampai tinggi akhirnya dia punya tanah dan akhirnya tanah itu dibeli lagi sama dia. Seperti itu. Tapi kalau penasaran ya baca buku ini. Iya. Tuh jangan lupa. Tinggi, dulu anak sekolahan ya. Ya bisa dulu anak sekolahan. Seperti itu Mbak Sari ini. Betawi Ngontrak judulnya. Betawi Ngontrak. Iya. Ini bikinnya kapan Bang? Ini hampir setahun lah saya bikin. Pas selama pandemi. Pas selama pandemi. Jadi memang jadi kreatif ya. Saya itu kan punya komunitas yang namanya Komedi Betawi ya, semacam kayak Lenong yang sudah saya reka cipta menjadi Komedi Betawi. Tapi selama pandemi hampir 3 tahun ini tidak dapat job. Ya iyalah. Gitu. Akhirnya ya terpaksa lah. Tetap kan namanya kita seniman harus tetap berkarya. Ya, betul, berkarya. Betul. Saya ini buku kedua saya.
Ada lagi buku yang sudah ada di penerbit itu tentang Lenong masa lampau, masa kini dan masa depan. Dan satu lagi ada novel yang saya buat, judulnya itu Terlanjur Banyak Dini. Judul lagu Bang Ben. Bini tua. Bini tua yang masih Bang, muda. kenapa giliran saya? Abang nggak pulang-pulang. Aduh jadi miris. Kalau udah ame yang mude, kagak inget ame yang tue. Bukan abang nggak mau pulang, kagak inget ame yang tue. Waktu abang mau kesini, abang disuruh ronde. Tanya si Jamie. Bisa aja. Itu namanya betapa kita ini berdua cintanya sama Bang Binyamin gitu kan. Lagunya aja kita hafal kan gitu. Wajib itu. Sampai malu. Iya kan? Begitu. Tanam sawi kudu diairin, petik pepaya di pagi hari. Cakep. Budaya Betawi kudu dilestariin. Kalau bukan kita siapa lagi? Nah, setuju. Harus ada regenerasi. Betul. Sekarang Ajul nih. Aku? Iya dong. Oh iya. Kayak mau nanya nih, selama pandemi ngapain aja? Kan tadi abang juga udah bilang, jobnya kagak ada, ya kan? Lenong otomatis kagak bisa jalan. Semua tempat-tempat hiburan agak tutup buka. Ajul kan sebagai entertainer nih, tuh ngapain aja selama pandemi? Alhamdulillah selama pandemi ini, aneh Bikin anak. udah anak. Sebelum pandemi udah bikin anak. Udah bikin anak. Nah, pas pandemi pas banget itu. Nambah lagi. Ngurusin anak. Kirain nambah Alhamdulillah lagi. udah 3 tahun lebih nih anak saya. Alhamdulillah. Lagi lucu-lucunya. Lagi lucu, ngocehnya banyak. Ya, banyak hikmah sih ya. Nah, ini kerjaan-kerjaan saya yang dulu. Saya kan memang basicnya seni rupa ya. Saya masih ngerjain mural, masih ngelukis. Oke. Ya, walaupun pengen pameran tapi emang belum ya, nanti kapan-kapan lah. Ayolah bikin pameran. Oh iya, kita bareng ya. Bisa diatur. Duit maut, namanya duit maut. Nah, terus ya sekarang lagi usaha bikin apa? Jersey, kaos bola gitu, olahraga. Oke. Ya, Menarik. sambil tetap bikin lagu, tetap walaupun mau keluar album susah banget. Bikin lagu apa? Mandi lagi? Ya enggak lah. Apa sekarang gosok gigi? Tapi Mbak Sari, di dalam sebuah musibah ini misalkan pandemi ya, ini sebetulnya ada sebuah hikmah yang artinya yang sangat luar biasa. Yang dulu misalkan Bang Ajul itu tiap malam kelayapan kemana-mana. Sekarang betah ngurusin Mbak anak Sari di juga rumah. kelayapan kemana-mana. Artinya bagaimana dengan pandemi kita dibatasi untuk jangan keluyuran gitu kan. Kita bagaimana untuk bisa mendekatkan dengan keluarga. Betul. Salah satunya seperti itu. Rumahku adalah surgaku. Betul. Gitu. Nah ini sangat luar biasa yang kita tadinya mungkin beribadah kita masing-masing, mungkin Bang Ajul tiba-tiba beribadahnya atau sholatnya di kafe atau segala macam. Sekarang kan bisa berjamaah. Iya kan? Sekarang bisa berjamaah gitu. Lah iya kan? Jobnya di kafe-kafe. Iya Bang. Aneh cuma mikir aja sholat di kafe sebelah mana. Ada sono dikit ya. Jadi seperti itu. Jadi memang kita jangan sesali sebuah keadaan ini, tapi bagaimana kita harus bisa mensyukuri dan bisa menikmati. Ini sangat luar biasa sebetulnya. Juga mungkin kita yang tadinya ibadahnya kurang, dengan adanya kondisi gini kita ditekatkan lagi gitu. Jadi ibadahnya bertambah, dan ini mungkin ada sesuatu yang mungkin tanpa kita sadari ada hikmahnya yang Allah berikan kepada kita untuk dikasih cobaan seperti ini. Seperti itu kayaknya. Dan saya semakin rajin main bola sekarang. Oh, main bola mulu. Malam mainnya? Enggak, sore biasa. Oh, sore. Lapangan gede dong. Lapangan gede. Oh, jadi olahraga dong sekarang. Emang hobi main bola dari kecil kan. Nah ini yang usia-usia 40, mainnya enak 40, 50, lepas tua tapi baik-baik. Ngos-ngosan di tengah jalan kan gitu. Oke, sebelum kita nanti jalan-jalan ngelihat Taman Benyamin Sueb ini, Ayo pengen tanya sama abangnya, Bang. Tempat ini kan sebenarnya kalau dibilang banyak menyimpan memorabilianya Om Ben. Masih belum layak kalau untuk dibilang sebuah museum. Iya, betul. Ada upaya apa dari kawan-kawan yang penggiat? Iya. Ya artinya kemarin juga kita sudah berapa kali rapat dengan pengelola
TBS juga dengan keluarganya Benyamin bagaimana untuk bisa memenuhi ruangan ini menjadi sebuah museum yang disukai oleh anak-anak muda sekarang kan, karena kalau anak-anak muda sekarang kalau tidak inovatif, kalau tidak ada suatu hal-hal yang baru, jarang yang mau ke museum. Kita lihat museum-museum di luar, di Belanda atau di mana, itu bagaimana anak-anak muda sekarang mau masuk ke situ. Nah, artinya buat saya betulnya di Indonesia khususnya bagaimana museum itu dibuat semacam yang sangat inovatif, misalkan ada 3 dimensi atau ada 3D. Macam-macam lah yang anak-anak sekarang itu teknologi yang sangat luar biasa sehingga mereka ingin datang ke museum. Selain mereka bawa, artinya memang kan kalau ke museum selalu untuk mencari sebuah informasi tentang sejarah, tentang ilmu pengetahuan. Tapi di samping itu ada juga semacam yang buat bisa menarik atau menghibur anak-anak muda sekarang. Nah itu memang tugas kita. Nah saya pikir seperti itu nantinya Taman Benyamin Sueb akan seperti itu saya pikir gitu. Dan ini memang harus dari sekarang kita pikirkan gitu. Dan mungkin nggak tahu ini cuma sekedar ide dilemparkan aja, jadi mungkin bisa menggoda anak-anak muda yang ada di luar sana untuk lebih mengetahui siapa Benyamin Sueb dan lagu-lagunya. Betul. Bahkan juga mungkin mengetahui lebih banyak tentang apa sih Gambang Kromong itu. Betul. Ya. Mungkin nggak sih Bang? Abang kan punya suara tuh buat orang-orang itu yang ngurusin begini-beginian tuh Bang. Dibikin kayak ada panggung Bang. Iya. Paling nggak sebulan sekali Gambang Kromongan, Benyaminan, kayak apa gitu Bang. Bang. Saya setuju dan ini sudah saya pikirkan waktu itu kebetulan saya berapa kali sering ngobrol sama anaknya Benyamin, Beni dan sama Beno berapa kali bagaimana tempat ini menjadi sebuah tempat yang diminati dikunjungi sama anak muda sekarang atau tempat pariwisata lah. Tapi sudah kita pikirkan. Tapi memang pada saat itu tahun 2019 itu begitu diresmikan, nggak lama kan lanjutnya COVID. Nah itu memang artinya artinya COVID juga bukan kita harus mandek untuk berkarya, bukan. Artinya tetap harus kita pikirkan. Tapi artinya kita juga harus berpikiran bahwa COVID lebih penting hingga anggaran-anggaran yang harusnya dimasukkan untuk tentang pembiayaan kesenian dan segala macam pemajuan kebudayaan itu kan artinya dipusatkan untuk membantu korban-korban COVID. Tapi insya Allah lah saya pikir mudah-mudahan bulan Maret ini akan reda COVID dan kita akan normal kembali sehingga yang tadi Mbak Sari bilang bahwa tempat ini akan dibikin tempat yang ada pertunjukannya atau tempat museumnya. Sebetulnya dulu di belakang itu sudah ada, itu ada SD yang rencananya itu memang untuk dibebaskan dan itu akan menjadi gedung pertunjukan. Tapi saya tidak tahu apa yang ada persoalannya. Tapi yang jelas tahun ini sudah ada perencanaan di belakang ini akan dibangun semacam kayak amphitheater, teater terbuka. Oh bagus tuh. Tahun depan mungkin insya Allah sudah terlaksana sehingga apa yang diinginkan sama Mbak Sari dan juga Bang Ajul untuk bisa lagi berkarya di sini itu terbuka lebar. Nah, saya pikir itu. Usul nih, Bang. Ya, siap. Kalau lihat dari kanan, ngadep kanan dulu dong. Sedap. Ini. Ngadep kiri, ngadep depan dong. Ya kan? Mukanya udah pas bener kan? Mirip. Iya kan? Udah mirip banget dong sama seorang Benyamin Sueb. Kan Bang Ajul bisa jadi host di sini. Bisa. Sebagai, ya kan? Usulan. Komisi ya. Siap. Sama ya. Atur bapi ya. Ya artinya semuanya terbuka lebar. Ada juga yang namanya beang kerok ya, juga mirip-mirip juga. Artinya di sini artinya sah-sah aja. Artinya berbagai orang yang ingin menyamai, bahkan saya lebih cenderung bagaimana bisa lebih dari kayak Benyamin Sueb gitu kan, berkarya terus. Saya pikir Bang Ajul juga apalagi dari akademi ya, artinya akademi berpikiran ke depannya itu lebih terbuka, jangan sekedar sebagai orang kedua aja gitu, sebagai duplikatnya aja, tapi paling tidak juga bagaimana bisa berkarya, bahkan kan kalau tidak salah katanya pertama kali muncul sudah bisa menciptakan lagu. Nah, nggak menutup kemungkinan dengan sudah membawakan lagu-lagu Benyamin ke depannya menciptakan lagu-lagu sendiri sehingga bisa. Alhamdulillah
album gitu. Nah, sudah 4 album kan, luar biasa ini. Nah, nanti kan juga bisa di sini lah. Atau kita sekali waktu dari Mbak Sari atau dari PDI Perjuangan bikin yang namanya festival lagu-lagu Benyamin. Kan sangat luar biasa di sini. Nah, iya kan? Iya, ini jangan jadi peserta lagi, juri. Jadi juri lagi ya. Kayak waktu itu. Ntar kita jadi bintang tamu, kita nyanyi duet ya. Gitu Mbak Sari. Ya, luar biasa. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa seorang Benyamin Sueb itu orang yang amat sangat luar biasa. Harus menjadi panutan buat anak-anak muda sekarang untuk tetap berkarya, berinovasi, menciptakan sesuatu hal yang baru, dan juga mempunyai inovasi yang tidak meninggalkan budayanya, tapi boleh memasukkan budaya lain supaya menjadi modern, tapi tidak melupakan pondasinya, kan gitu ya Bang? Pemirsa, setelah cukup lama kita bincang-bincang mengenai seorang Benyamin Sueb, sekarang saya mau minta Bang untuk memberikan sebuah closing statement mengenai tokoh kita. Kamera saya di sini ya? Betul, yang ini. Saya mana saya? Yang ono? Tengah. Iya, sini. Buat apa pergi ke kota kalau cuma beli sawi? Buat apa tinggal di Jakarta kalau kagak cinta sama budaya Betawi? Contohnya Benyamin Sueb. Sok. Buat anak-anak muda nih, khususnya ya, buat anak muda, jangan lupain sejarah ya, apalagi budaya nih, budaya Betawi nih. Bang Ben aja bisa, masa kita kagak? Ya nggak. Keren. Terima kasih banyak untuk waktunya. Sampai kita jumpa lagi, Bang. Janjian sama aku lagi ya. Nanti kita bongkar itu buku Abang. Siap. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton channel Media Center, dan semoga kita bisa ketemu lagi di acara-acara berikutnya yang sangat menarik mengenai budaya, mengenai seni, mengenai semua warna-warni yang ada di ibu kota kita. Sampai jumpa lagi. Saya Sari Kuswoyo. Sampai jumpa. Anak Kemayoran yang meniti karir sebagai pelawak, sutradara, dan penyanyi yang menghasilkan lebih dari 75 album dan 53 judul film. Wah, nyapak PN. Bukan, Mas. 2 diantaranya dapat Piala Citra. Betul. Apa aja ya? Di tahun 73 untuk film Pinkitan Berduri dan 77 Sidul Anak Modern. Iya, pintu. Koleksi pialanya. Oh iya, benar. Nah, ini tahu juga nih. Oh, yang mana? Om Ben sama Tante Ida Royani. Lagunya Duet. ini. Ini tuh. Ini. Ini. Gitu.